Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Di beberapa Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita. Dan sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang pembahasan, kemarin kita membahas tentang bab tentang riba. Kita akan lanjutkan kembali bab tentang riba ini, tapi sedikit mungkin saya mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan salah satu ahjabat hatta ini. Kata beliau ada 3 hal, yang ketiga hal ini mengherankan saya, dan saking herannya kata beliau hingga membuat aku tertawa. Yang pertama adalah muhammilud dunya wal mawqiyat. Yang membuat saya heran sampai saya tertawa adalah yang pertama, orang-orang yang senantiasa berangan-angan kaitan dengan kehidupan dunia, padahal kematian itu mengintai kita semuanya. Beberapa Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin kaitan dengan kematian ini di tempat saya 2 pekan yang lalu, 3 pekan yang lalu, maaf, itu selama 2 pekan itu orang meninggal dunia 3 orang, dan itu selama 2 minggu. Itu satu tetangga, bukan jauhan gitu ya. Bahkan yang 1 minggu itu Jumat ke Jumat lagi ketemu, itu satu RT. Dan kaitan dengan kematian pasti akan datang kapan itu. Kadang orang mengejar-ngejar dunia, padahal kematian itu mengejar kita semuanya. Mungkin hari kemarin sore ya, salah seorang yang mungkin biasa jadi imam biasanya di Masjid Al-Manar ini, Pak Soleh. Saya ingat ketemu beliau terakhir ketika awal Januari, ketika saya ketemu Jumat, ketemu dengan Pak Haji Romo di dalam. Kemudian Pak Soleh sudah lama juga tidak ketemu, dia sering ketemu gitu. Tapi pas tadi dimakamkan jam 8 disolatkan di Masjid Al-Manar, dan tadi dimakamkan. Dan tentu kita yang pertama tentu kita melakukan semoga Allah menjadi umat Islamnya, dan yang kedua diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu bagi kita semuanya kaitan dengan kematian ini, kata Rasul, aksiru dikrohati bidadati al-maut. Hendaklah kita banyak mengingat satu hal yang akan memutus kenikmatan, dan yang memutus kenikmatan tersebut apa yang disebut dengan al-maut, kematian. Jadi kita harus banyak mengingat kaitan dengan kematian ini, sehingga sekali lagi dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud berkata, mu'amilud dunya wal mawqiyat. Orang yang mengejar-ngejar dunia padahal kematian itu mengejarnya. Kemudian yang kedua, wa qawlul waris bi maqulin anhu. Orang yang lalai sementara dia tidak akan terlalaikan. Maksudnya adalah ada orang lalai terhadap ibadah, terhadap apa yang dia lakukan, padahal sesungguhnya Allah itu terus akan menghisap apa yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga kata Abdullah bin Mas'ud, wa dhahiku fihi. Ada orang yang tertawa terus menerus. Wa la yadri asabul rabbil alamin alaihi al-radin. Padahal dia juga tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada orang tersebut atau naudzubillah min dzalik, karena Allah itu adalah benci kepada orang tersebut. Nah ini mungkin sekali lagi harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa kematian itu bisa datang kapanpun. Dan orang kalau sudah meninggal dunia, tidak ada yang ingin dia lakukan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah bertanya di salah satu masjid, seandainya ini berandai-andai memang tidak boleh, tapi kalau bapak ibu punya uang 1 miliar, kira-kira mau diapain? Pasti pikirannya kan di rumah, beli ini, mau itu. Tapi kalau ditambah pertanyaannya, seandainya kita punya uang 1 miliar, tapi minggu depan meninggal dunia, kira-kira duit mau diapain? Jawabannya pasti akan berbeda.
Punya uang 1 miliar tapi minggu depan meninggal dunia, pasti berpikirnya segera buat paspor, kemudian berangkat ke Mekah, umroh. Saya ingin meninggal di masjid Al-Haram. Pasti kan pikiran seperti itu. Sisanya saya sedekahkan dan sebagainya. Ini ketika tahu bahwa kematian sudah ada di depan kita. Nah, maka sekali ini harus menjadi pelajaran buat kita semua. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kajian kita kaitan dengan hadis-hadis yang berbicara tentang bab riba. Nah, beberapa Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melanjutkan hadis bab tentang riba ini, kemarin kita sudah membahas tentang riba itu kan ada yang disebut dengan riba qard, riba yang kaitannya dengan hutang piutang yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak riba dulu. Nanti sebelum kita akan malam ini kita akan membahas tentang ada yang disebut dengan riba buyu, riba kaitan dengan jual beli. Dan dampak riba itu apa? Kalau kita berbicara tentang riba, dampak riba itu sangat banyak. Baik itu dampak kepada pribadi atau dampak kepada masyarakat, bahkan dampak kepada ekonomi. Yang pertama kita bahas dulu dampak riba kepada pribadi. Ada sebuah makalah yang ditulis oleh salah seorang dosen di salah satu fakultas kedokteran di Mesir. Namanya adalah Dr. Abdul Aziz Ismail. Tulisan beliau ikuti, pernyataan beliau dikutip oleh Dr. Sulaiman Al-Asqar di dalam bukunya Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah, masalah-masalah fikih kontemporer. Kata beliau, di dalam makalah yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz Ismail, beliau menulis tentang Islam dan kedokteran modern. Maka beliau menyampaikan bahwa riba itu merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit gangguan jantung. Ini kata beliau. Kenapa? Karena seorang rentenir atau dalam bahasa Arab murabi, seorang rentenir atau pelaku riba memiliki sifat tamak dan iri kaitan dengan harta. Bahkan bisa jadi dia itu menjadi pemuja harta. Maka ketika terjadi gonjang-gonjing ekonomi, tidak jarang penyakit jantung akan menjangkit orang tersebut, akan melanda orang tersebut. Kenapa? Katanya bermula dari darah tinggi, kemudian stroke, perdarahan dan sebagainya. Kenapa? Karena yang dia pikirkan hanya kaitannya dengan harta. Bisa saja seperti itu. Sehingga orang yang murabi itu maksudnya pelaku yang memiliki ini adalah dia tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain. Padahal sifat belas kasihan itu sangat dibutuhkan oleh setiap pribadi, karena sifat ini merupakan ciri khas seorang manusia itu memiliki sifat apa? Sifatnya itu adalah belas kasihan kepada sesama. Nah, ketika dia memiliki sifat tadi, murabi tadi adalah rentenir tersebut, maka ini dia akan memiliki sifat tersebut. Sehingga ujung-ujungnya adalah dalam kenyataannya rentenir itu sering disebut dengan lintah darat bahasa kita ini. Artinya orang-orang ini secara pribadi adalah menyebabkan penyakit. Yang kedua, hilang yang namanya rasa belas kasihan kepada sesama. Sering disebut di kita, rentenir itu dinamakan apa? Lintah darat. Dan memang lintah ada di darat. Selama ini kan lintah adanya di air. Sampai disebutkan dengan lintah darat. Kenapa? Karena rentenir itu adalah ibaratnya adalah menghisap darah. Menghisap darah kan lintah itu terjadi. Sehingga apa? Sehingga murabi tadi kita bahas kaitan dengan kerugian dari sisi masyarakat dan ekonomi. Nanti kita lihat bagaimana mereka itu seperti lintah darah. Jadi yang pertama adalah secara pribadi hilang rasa belas kasihan. Yang kedua adalah bisa jadi salah satu penyebab penyakit tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang riba, dampak riba itu juga bagaimana terhadap kehidupan bermasyarakat. Dr. Sulaiman Al-Asqar beliau menyebutkan di dalam bukunya Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah, beliau mengutip dari buku Al-Mawsu'ah Al-Iqtisadiyah, ensiklopedia ekonomi. Kata beliau, ini dampak buat masyarakat. Riba memainkan peran penting dalam kehancuran masyarakat terdahulu. Jadi sisi masyarakat adalah akan menghancurkan tatanan kemasyarakatan. Bagaimana? Ini kata beliau disebutkan, pemberi pinjaman tanpa belas kasihan akan menyita kebun orang yang meminjam. Kenapa? Ketika penerima pinjaman itu tidak bisa bayar hutang.
setelah tidak bayar hutang, akhirnya apa? Dia harus bayar cicilan. Bahkan bisa jadi kebun yang dia miliki itu untuk bayar hutangnya nggak cukup, sehingga ujung-ujungnya apa? Kebunnya disita, kemudian akhirnya dia tidak punya apa-apa, sedangkan hutang masih ada. Ujung-ujungnya gimana? Dia jadi mudah daripada orang tersebut. Maksudnya apa? Mungkin bisa jadi bekerja dengan orang tersebut dengan gaji, ya kan? Gajinya bisa jadi adalah semaunya dia, maksudnya semaunya yang meminjamkan tersebut. Ini kan bisa terjadi seperti itu. Nah, bila penerima pinjaman tersebut sudah tidak lagi memiliki rumah tempat tinggal dan telah bercocok tanam untuk menutupi kebutuhan pokok mereka dan keluarganya, sangat mungkin mereka akan menempuh jalan pintas. Bisa jadi rumah nggak ada, untuk usaha nggak ada, bisa jadi ujung-ujungnya apa? Tatanan kehidupan masyarakat jadi rusak apa? Bisa jadi ujung-ujungnya disitulah nanti ada pencurian, di situ juga ada penodongan, bahkan bisa jadi di situ juga praktek prostitusi juga terjadi. Kenapa? Karena memang butuh, dan sedangkan dia butuh untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan dia tidak punya mata pencaharian. Walaupun ujung-ujungnya babnya tentang keimanan, tapi kaitan dengan ini adalah secara sosial juga sangat berbeda. Makanya pantas kalau Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba tersebut. Ini yang kedua adalah kerugian dari sisi masyarakat. Yang ketiga, dampak dari sisi ekonomi. Dampak dari sisi ekonomi yang pertama, ada beberapa dampak. Dampak pertama adalah riba merusak sumber daya manusia. Kenapa riba ini merusak sumber daya manusia? Al-Imam Ar-Razi beliau menjelaskan di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib atau tafsir Ar-Razi. Kata beliau ketika menjelaskan tentang riba, apa kata beliau? Allah telah mengharamkan riba karena riba menghalangi manusia untuk giat berusaha. Allah mengharamkan riba karena riba itu menghalangi orang untuk giat berusaha. Kenapa? Karena riba itu pemilik dina atau orang yang memiliki uang, ketika dia harus bisnis, ketika dia harus investasi, maka yang namanya investasi ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Sedangkan kalau dipinjamkan kepada orang lain, mungkin rugi kan? Enggak mungkin. Karena di mana-mana orang kasih pinjaman itu pasti ada jaminannya. Ketika jaminan itu ketika dia tidak bisa bayar, tinggal disita saja jaminan. Sekarang kalau pinjam ke lembaga konvensional atau lembaga keuangan, kira-kira ada nggak yang pinjam tanpa jaminan? Pinjam 1 juta 2 juta mungkin tanpa jaminan, tapi kebanyakan pasti harus ada jaminan. Sehingga apa? Kalau dengan begitu apa? Daripada saya bisnis, daripada saya investasi, mendingan saya pinjam duit ke orang, kemudian nanti dapat apa? Dapat lebihan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika terjadi seperti itu, maka tidak akan mau bekerja, yang belum tentu akan mendapatkan laba, dan mungkin terjadi sebaliknya, ia malah menderita kerugian. Hal ini dan pada akhirnya akan menyebabkan terhalangnya kemaslahatan umat manusia. Karena kemaslahatan umat manusia itu tidak akan berjalan tanpa adanya perdagangan, tanpa adanya kerja, dan tanpa adanya pembangunan. Sehingga saya nggak pengen lagi kerja, capek-capek kerja beli juga minjemin. Dan saya kemarin juga deh, karena saya kemana-mana sering naik angkot, kadang suka memperhatikan di beberapa tempat. Maka ini minggu kemarin kejadian, saya nganterin anak biasa pagi hari, nganterin anak sekolah naik angkot, pulang itu kadang jalan sambil olahraga, kadang naik angkot. Nah pas minggu kemarin itu memang kebetulan di salah satu harinya itu saya rada buru-buru, sehingga setelah nganterin anak itu pulangnya naik angkot. Ketika saya naik angkot, tiba-tiba supir angkot itu berhenti. Dan setelah berhenti, kemudian supir angkot itu ngeluarin sobekan kecil, Pak, begini lah, sobekan kecil. Terus dia nyeperin duit 10.000, udah dicatat di sini. Ujungnya setelah itu saya bilang, Pak, itu ada apa? Ya, katanya saya habis pinjam duit. Dengan saya cenah terakhir berapa mau ada yang pinjam duit. Kenapa? Saya tanya, Bapak pinjam berapa? Saya pinjam 1 juta. Hari bayar seberapa? 1.200.000. Berarti berapa persen? 20%. Itu teh cari dipotong administrasi, belum dipotong
administrasi. Dia nggak cerita lah berapa administrasinya. Taruhlah kalau 50.000 saja administrasinya. Berarti dia minjem 950.000 harus bayar 1.200.000. Lebihnya berapa? 250.000. Taruhlah kalau 1.250.000 berapa persen? 25%. Coba bayarkan 25%. Saya tanya, Pak bayarnya berapa harian? Kan biasanya kalau minjem gituan harian ya? Jadi kalau dia bayar berarti sehari 10.000. Berarti mungkin dia bayar kalau 1.200.000 kan jadi berapa? 120 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Kalau 4 bulan 250.000 bagi 4 bulan berarti sebulan berapa? Ya 65-an ya. Ya 65.000 sekian, 60 sekian ribu. Coba bayangkan 60 sekian ribu setiap bulan. Kalau dibagi hari 30 hari kan 60.000 lah. Kalau dibulatkan saja 60.000 dibagi 3 berarti berapa? 2.000. Berarti dia setiap hari harus menyisihkan keuntungannya berapa? 2.000. Kalau saya punya uang 100 juta, mungkin saya pinjemin kepada semua orang. Kan kalau 100 juta berarti saya minjemin berapa? Bisa untuk 100, berarti kalau 1 juta kan 100 orang. Ketika 100 orang itu berarti tinggal berapa? Sehari taruhlah saya keuntungan 2.000. Karena kan kalau yang pokoknya pasti kembali. Saya mendapat keuntungan 2.000 kali 100 berarti 200.000. Supir angkot kayak punya duit 200.000 untungnya kumaha. Akhirnya daripada untung ini kan. Ini kan akan merugikan secara sumber daya manusia. Padahal kan bisa bekerja, bisa itu, bisa itu. Dan itu tidak banyak. Kasus-kasus seperti ini kan banyak. Yang kedua, kerugian secara ekonomi juga adalah bahwa riba ini adalah penyebab terjadinya inflasi. Penyebab terjadinya inflasi. Di dalam Al-Quran disebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan memusnahkan harta riba secara berangsur-angsur. Karena mahaqo dalam bahasa Arab itu adalah berarti lenyap secara berangsur-angsur. Bagaimana maknanya memaknai ayat ini? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Kita lihat. Begini. Penyebab utama terjadinya inflasi karena riba. Contohnya gimana? Ketika produsen saya bisnis air mineral. Contohnya, ini harga air mineral 5.000. Contohnya apa? Ini kan harganya 5.000. Saya jual 5.000. Kenapa? Karena modalnya 4.000. Contohnya, saya dapat keuntungan 1.000. Kalau itu modalnya tanpa riba. Kalau modalnya pakai riba, tentu kan saya juga apa? Kan kalau saya punya utang 1 juta, saya harus bayar sekian. Berarti kan bagaimana untuk menutupi barang ini? Supaya saya dapat untung, hutang kebayar, otomatis apa? Harga ini kan berarti apa? Harga otomatis kan harga produksinya akan meningkat. Kenapa? Karena saya harus bayar bunga. Otomatis harus bertambah. Kenapa? Saya harus bayar bunganya. Ya contohnya tadi sederhananya, supir angkot setiap hari dia harus menyisihkan keuntungan 2.000. Itu bukan bayar pokok tapi bayar bunga. Otomatis kenapa? Air yang tadinya 5.000 saya jual. Kenapa? Karena saya modalnya cuma 4.000 contohnya. Karena kan ketika saya punya hutang riba, maka uang air ini yang tadinya 4.000 modalnya jadi 4.200. Berarti kan saya kehilangan berapa? 200 rupiah. Bisa jadi saya menaikkan yang tadinya 5.000 jadi 5.200, atau mungkin saya kurangi apa ya? Saya kurangi tadi ini airnya 300 ml, mungkin jadi 280 ml. Bisa saja kan? Maka kalau kita lihat seperti jadi harga jual barang yang diproduksi sama dengan produksi ditambah bunga kan jadi seperti itu. Harga barang yang diproduksi sama dengan biaya produksi ditambah bunga. Jika suku bunga naik, otomatis harga barang juga biaya produksi juga akan naik. Dan inilah nanti ujung-ujungnya inflasi disebabkan oleh dorongan biaya produksi. Dorongan biaya produksi otomatis barang-barang jadi naik dan akhirnya apa? Ya daya beli masyarakat begini. Ini salah satu. Bisa juga terjadi begini.
bunga turun, maka permintaan kredit kan akan naik. Kalau suku bunga turun, biasanya permintaan kredit akan naik. Sedangkan bank-bank memberi kredit itu memberikan kredit jauh lebih besar dari fisik uang yang ada. Maka bila jumlah uang lebih banyak dari yang mestinya, terjadilah inflasi yang dinamakan dengan inflasi karena meningkatnya permintaan. Ini kan bisa terjadi. Maka kata Allah betul, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan riba, tapi tidak langsung. Tapi bagaimana? Akan secara berangsur-angsur. Kondisi harta riba lenyap secara berangsur tepat sekali untuk digambarkan inflasi, di mana daya beli uang berkurang secara berangsur disebabkan oleh riba. Bisa dibayangkan betapa besar dosa berbuat riba tersebut. Memang dampaknya mungkin, ya, dampak luarnya menarik ketika orang memberikan pinjaman seperti itu seolah membantu, tapi sesungguhnya itu adalah mencegah. Ya kalau lancar pinjaman, kalau nggak lancar kan makin bertambah. Maka ini yang kedua adalah penyebab inflasi. Kemudian yang ketiga, riba itu juga secara ekonomi akan menciptakan kesenjangan sosial. Sosial. Maksudnya apa? Kesenjangan sosial ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7. Kan surat Al-Hasyr ini kan banyak berbicara tentang hubungan sosial. Salah satunya adalah di ayat 9, 10, 11 itu nanti berbicara bagaimana karakter para muhajirin dan ansor. Orang-orang ansor disebutkan walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang ansor itu mencintai para muhajirin yang datang. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu adalah memiliki sifat ihsan. Bahkan dia mendahulukan kepentingan saudaranya yang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Walau kana bihim khassasah. Walaupun kadang mereka juga butuh untuk itu. Itu siapa? Orang-orang Ansor. Maka kata Allah, "Mayyum masyuha nafsi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang Allah selamatkan dari sifat kikir, maka insyaallah dia akan termasuk orang-orang yang berbahagia. Nah, di ayat ke-7 Allah menyebutkan ini kaitannya memang kaitan dengan apa? Kaitan dengan fai. Fai itu adalah harta rampasan perang yang didapatkan tanpa berperang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma'afallahu ala rasuli min ahli al-qura. Apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada rasulnya yang berasal dari penduduk kota. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi," maka untuk Allah, walil rasul dan untuk rasul, walil qurba dan untuk para kerabat, wal yatama dan orang-orang miskin, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wa bis sabil dan juga untuk ibnu sabil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu. Kesenjangan sosial diberantas oleh Islam dengan penerapan zakat dan pelarangan riba. Karena Islam menginginkan harta yang merupakan karunia Allah itu selayaknya dinikmati bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk orang lain. Maka di situ ada yang namanya zakat. Zakat itu kan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka zakat, dia akan mensucikan mereka. Ada seseorang ekonom dari Jerman beliau mengatakan berdasarkan hitungan matematik bahwa harta di dunia akan dikuasai hanya segelintir orang pemberi modal dalam bentuk riba karena dia tidak akan pernah mengalami kerugian dan sebaliknya si penerima pinjaman dihadapkan kepada kenyataan untung rugi. Bayangkan kalau saya meminjam uang yang ada riba untuk bisnis, mungkin nggak saya untung terus? Mungkin untung, mungkin. Saya nggak usah bicara orang lain. Saya bicara keluarga saya. Masih orang terdekat saya. Dia pernah minjem sesuatu ya ke lembaga konvensional, ada lembaga ribawi. Kemudian setelah itu akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala itu yang yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan secara perlahan. Kebayang utangnya tidak besar, tapi rumah hampir mau disita. Itu satu. Kedua, dia bisnis di pasar jualan. Tiba-tiba ya namanya jualan bukan di toko, di pinggiran gitu. Itu tiba-tiba ada perombakan.
sehingga dikoclok ulang. Pedagang itu dikoclok ulang dan akhirnya dapatnya di belakang. Yang di belakang itu yang datang aja mungkin mikir-mikir gitu. Kemudian berikutnya, suaminya jualan kendaraan, ya motor, mobil. Tiba-tiba pas jualan ditipu orang. Itu sudah pengalaman. Kemudian kan terlepas arisan ini kan arisan kan boleh ya sebenarnya. Cuman kan yang dilarang arisan itu adalah arisan yang dapat yang nomor pertama dapat sekian, nomor 2 berbeda dengan nomor ketiga, keempat kan itu yang dilarang. Ini kan biasa kalau di pasar kan suka ada arisan. Nah, kakak saya ini karena kebetulan dagang di pasar kan pedagang itu supaya ya bukan supaya pedagang itu kan kadang di pasar itu kan banyak antar pedagang itu suka arisan, pedagang ini pedagang ini. Nah kakak saya kebetulan kebetulan tadi arisan itu dia yang megang. Tiba-tiba ketika megang kayak tadi karena tempatnya dipindahin ya, ujung-ujungnya akhirnya ya orang yang sudah dapat mereka yang kamu gitu. Ya, biasa kan suka ada juga ya kalau memang tidak apa-apa ya seperti itu. Ini kebayang. Nah, hari kembali bahwa riba itu betul-betul yang Allah tentang kesenjangan sosial. Betul-betul bahwa orang yang memberikan pinjaman itu tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena dia pasti akan mendapatkan itu. Tapi kalau pedagang atau bukan pedagang, orang yang meminjam, maka belum tentu dia akan mendapatkan itu. Maka ternyata kalau kita berbicara tentang ini, berarti salah satunya adalah kesenjangan ekonomi. Nah, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini diantara yang bahayanya atau dampaknya riba. Dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kemarin kita sudah bahas tentang riba yang disebut dengan riba qard, riba yang kaitannya karena pinjam meminjam. Dan para ulama membagi riba itu kan dua. Satu riba qard, yang kedua riba buyut. Satu riba yang kaitannya dengan hutang piutang, yang kedua riba buyut yang kaitannya adalah dengan jual beli. Sehingga para ulama menjelaskan riba buyut itu adalah riba yang objek akadnya adalah akad jual beli. Dan para ulama membagi riba qard itu ada dua. Pertama ada yang disebut dengan riba fadl. Yang kedua ada yang disebut dengan riba nasi'ah. Apa yang dimaksud dengan riba fadl? Riba fadl itu adalah menukar salah satu dari 6 jenis harta riba. Nanti kita sebutkan hadisnya. Apa jenis 6 harta riba tersebut? Emas, perak, kurma, gandum, kemudian gandum jenis yang murah, yang keenam adalah garam. Jadi menukar ke-6 jenis itu sesama jenisnya, tapi dengan sejenis tapi ukurannya berbeda. Contohnya sederhananya begini. Menukar 10 gram emas Singapura dengan 10 emas menukar 10 gram emas Singapura dengan 11 gram emas Jawa, emas Indonesia. Ya emas Indonesia lah gitu. Kan nggak boleh. Kenapa? Karena emas dengan emas itu kalau ditukar harus apa? Syaratnya dua. Cash, yang kedua harus sama. Kalau tidak sama, berarti apa? Nanti terjadilah apa yang disebut dengan riba fadl. Riba fadl itu apa? Riba ketika menukar salah satu dari keenam jenis harta riba dengan sejenis dan ukurannya berbeda. Yang sederhana, kalau menjelang lebaran di jalan, nggak usah disebut di jalan, bapak ibu sudah tahu itu. Apa nama di jalan bulan itu? Kemudian bisa penasaran. Saya tadi kebetulan lewat ke jalan situ dan ngobrol dengan keponakan saya. Mam, sedang ngobrol tentang kami ayat jujur. Biasanya pas bulan puasa. Saya pernah memang sengaja setelah ada kajian dan nongkrong di situ. Lihat katanya gimana ya? Terus saya tanya, itu ada teman kamu punya duit dari mana? Ya katanya ada bosnya juga. Nah, kan di situ ada nuker duit 100.000 satu lembar dengan pecahan 1000-an contohnya. Jadi berapa? Saya nggak tahu, 95.000 atau berapa. Pokoknya ada bedanya. Kan tidak boleh kenapa? Nuker 100.000 dengan 100.000 ya harus sama. Ya terus kumaha kan? Dan saya mah niat lagi
yang ngasih atau memang dari awal itu sudah ditentukan. Kalau mau kan tinggal datang aja ke bank nukerin. Atau begini, ada si A, Pak mau kemana? Saya mau ke bank. Ya udah ini nitip dong, tukerin duit dong ke bank. Berapa, 1 juta? Berapa ini? Saya 1 juta. Nanti kita yang pecahan 10.000. Ini ongkosnya. Ya nggak apa-apa kalau itu. Kalau di sana kan nggak ongkosnya. Memang dari awal sudah di situ kan sudah dipatok juga beli uang memang di situ. Itu beda. Ini kan sederhananya seperti itu termasuk riba fadl. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu apa? Salah satu harta riba dengan apa? Menukar salah satu harta riba dengan harta riba yang lain. Kalau tadi sama, emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau tidak, hartanya berbeda. Contohnya adalah emas dengan perak. Tapi apa? Tapi ketika itu ada jeda waktu pembayaran, tidak cash. Contohnya, menukar 1 gram emas dengan 15 gram perak, tapi tidak tunai. Itu tidak boleh. Jadi tukar tapi tidak tunai. Apa dalilnya? Makanya dalilnya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam bukunya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kata beliau, yang pertama adalah hadisnya An-Ubadah bin Shamit. Hadisnya dari Ubadah bin Shamit. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi." Emas itu dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati. Perak itu dengan perak. Kemudian al-burru bil burri. Gandum jenis al-bur dengan gandum jenis al-bur. Kemudian wasyairu bisyairi. Kemudian gandum jenis syair dengan gandum jenis syair. Kemudian watamru bit tamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi. Kemudian apa? Garam dengan garam. Mislan bi mislin katanya. Kaidahnya adalah harus sama nilainya. Sawaan bisawain, sama jenisnya. Yadan biyadin, harus cash. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa idza khalafat hadhihi al-asnaf, kalau keenam jenis ini berbeda, maka fabi'u kaifa syi'tum, maka silakan jual terserah kalian. Idza kana yadan biyadin, kalau cash terjadi. Jadi ketika penjualannya cash, contohnya gitu. Kalau kita kan nuker duit real dengan duit rupiah, sama nggak? Beda kan? 1 real sekarang berapa? Saya nggak tahu, 3, sekitar 4.000 lah kan. 1 real kan 4.000, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena uang rupiah dengan uang real, atau bukan dari rupiah ke dolar, atau dari dolar ke rupiah, silakan kalau berbeda. Kenapa? Karena itu memang masalah. Tapi kalau menukar rupiah dengan rupiah tidak boleh, real dengan real tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh berbeda, harus sama. Ya kalau pecahan 1 real dengan 1 lembar sama aja 500 real, berarti harus 500 lembar kalau yang 1 real. Kalau yang 5 real berarti jadi 100. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi." Emas itu dengan emas, waznan biwaznin. Maka maksudnya adalah timbangan yang sama. Mas mislan bimislin, sama nilainya. Wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin mislan bimislin. Sedangkan perak dengan perak timbangannya harus sama, juga nilainya harus sama. Faman zada awis hazada fahuwa riba. Barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, maka itu adalah riba. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Anna Rasulullah SAW istaqbala rajulan ala Faiban." Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang laki-laki di Faiban. Ketika Rasulullah mempekerjakan laki-laki tersebut di Faiban, apa kata Rasulullah SAW? Maka ketika itu fajahu bitamrin janibin, maka kemudian orang tersebut membawa kurma yang sangat bagus. Jadi pulang dari Khaibar bawa kurma yang sangat bagus. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Aqulu tamri Khaibarin hakadha?" Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?
Qala enggak katanya. Kemudian wallahi demi Allah ya Rasulullah enggak. Inna lanaqulu sa'il hadha as-sa'aini was-sa'aini bil-thalath. Ya Rasulullah demi Allah saya menukar kurma yang ini 1 sok dengan kurma yang lebih jelek 2 sok. Atau saya menukar, kami menukar 2 sok kurma yang bagus ini dengan 3 sok kurma yang rada jelek. Mungkin bahasa kitanya begini, beras rojo lele dengan beras rojo apa gitu. Ya pokoknya mah beras rojo lele dengan beras raskin. Beras rojo lele 1 kilo, beras raskinnya berapa kilo? Contohnya sekian kilo. Atau beras ketan hitam dengan beras ketan hitam dengan beras ketan putih. Ada kan ketan hitam dan ketan putih. Maka kata Rasulullah, apakah? Baik, berikutnya. Faqala Rasulullah SAW, ketembak ya? Kena kayaknya. Udah ngejeletit kan dia dah. Cek, kayaknya kena ya. Tapi kedengeran Bu ya suaranya? Ya, masih muda insya Allah Bu, suaranya masih bisa gugurwokan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasul bersabda, la taf'al, jangan kamu melakukan itu. Bi al-jam'a bid darahim, maka kumpulkan atau jual kurma yang jelek itu, ganti dengan, maksudnya jual sehingga kamu mendapatkan dirham. Sumabta bid darahim janiban, kemudian uang itu kamu terima, setelah itu kamu belikan kurma yang bagus. Wa qala fil mizan misla dzalika, begitu juga kata Rasul, dan dalam timbangan juga seperti itu. Nah, ini mungkin bisa jadi terjadi kasus ini Bu ya. Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, kadang kan emas itu ada yang 24 karat, ada yang 22 karat, atau mungkin ada yang 18 karat ya, tergantung, kan ada macam-macam. Nah, kadang ibu-ibu datang ke toko emas bawa yang 24 karat, pingin ditukar dengan yang 18 karat biar lebih gede. Atau kebalikan, bawa yang 18 karat kemudian pingin ditukar kepada yang 24 karat. Dengan cara apa? Tukar kemudian kekurangannya ditambah, kan begitu. Jadi tukar tambah. Maka kalau tukar tambah seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah dua-duanya harta riba. Bagaimana caranya? Caranya sederhana. Kita jual dulu ya. Kita jual dulu harta riba, kita jual dulu emas 24 karat itu dengan uang, ganti apa? Dijual dulu. Kemudian setelah itu kita beli yang apa? Yang 22 karat. Maka itu solusinya. Sebagaimana tadi kata Rasul, kamu jangan lakukan itu. Kurma yang jelek ditukar dengan kurma yang bagus, tapi beda apa? Beda timbangannya, beda takarannya. Tapi tukar aja dulu. Tukar, maksudnya jual dulu, baru setelah itu kamu belikan yang lebih bagus. Ribet, bukan masalah ribet, dah sama aja. Gitu-gitu juga, nanti juga kita akan tukar tambah kan seperti itu. Tapi tinggal diganti caranya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini kan kaitan dengan riba buyu ini. Pertanyaannya adalah, apa sih hikmahnya riba buyu ini? Apa hikmahnya riba buyu? Kan tadi riba secara umum dampaknya seperti itu. Kenapa riba buyu ini diharamkan? Kalau riba qarid, para ulama sepakat riba qarid itu adalah haram. Riba kaitannya dengan pinjaman. Nah, riba baik ini diharamkan dalam rangka menutup celah menuju riba qarid. Jadi riba daini, riba buyu ini, riba kaitan dengan jual beli ini untuk menutupi apa? Untuk menutupi kaitannya dengan riba qarid. Riba kaitan dengan hutang-hutang. Bagaimana menutupinya? Karena riba fadl itu kan tadi menukar 6 jenis riba tersebut yang sama nilainya, yang sama jenisnya, tapi dengan ada kelebihan. Itu kan riba fadl. Ukurannya berbeda namun tunai, dan riba nasiah itu tidak tunai namun ukurannya sama. Itu kan beda dikit. Riba fadl dengan riba nasiah kan seperti itu. Riba fadl adalah sama. Riba fadl itu apa? Beda ukurannya tapi tunai. Contohnya tadi beli uang 100.000 dengan
Ya soalnya 95.000 karena pecahan 5.000-an. Dengan pendapat itu terjadi riba fadl cash, tapi terjadi di situ ada berbeda tambahan. Kalau riba nasiah sama jenisnya, tapi di situ ada apa? Ada penundaan pembayaran. Hal ini merupakan celah untuk terjadinya riba yang lebih besar, yaitu riba dain. Bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu? Contohnya, kan orang memberikan kredit sebesar 10 juta, kemudian nanti dibayar berapa? Contohnya 11 juta. Kan itu pada hakikatnya gimana? Nukerin duit 10 juta, nih saya punya duit 10 juta, tuker dong jadi 11 juta. Kemudian apa? Ditambah lagi waktunya berbeda. Padahal kan kalau 10 juta dengan 10 juta harus makanya kalau kita nuker ke lembaga keuangan itu kan nuker 10 juta langsung dapat 10 juta. Nah, berarti kan kalau kita berbicara tentang ini adalah salah satu saddud dzari'ah. Jadi bahasa kita saddud dzari'ah itu adalah sedia payung mungkin sebelum hujan. Sebelum terjadi riba duyun atau riba qard, itu bisa jadi sebelumnya adalah terjadi yang disebut dengan riba al-buyun tersebut. Inilah kenapa riba buyun ini diharamkan di dalam syariat. Kenapa? Karena salah satunya adalah nanti akan menyebabkan terjadinya riba qard tersebut. Ini hikmahnya seperti itu. Tapi ada kaidah dalam riba buyun ini. Pertama kaidahnya adalah menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, maka syaratnya dua. Satu harus cash, yang kedua harus sama. Itu kalau yang sejenis. Contohnya, ketika menukar emas 1 gram ya dengan emas 1 gram, walaupun mungkin bisa jadi beda jenis. Maka kaidah berikutnya adalah kaitan dengan tambahan kaidah pertama itu, dalam kaitan dengan barang ribawi tidak mengenal baik atau buruknya. Sama saja emas 18 karat dengan emas 24 karat. Kalau terjadi pertukaran tidak melihat dari sisi kualitas. Contohnya lagi, kurma. Kurma itu kan macam-macam, ada ajwa, ada sokawi, ada sukari, ada majdul, ada pokoknya banyak lah macam-macam kurma. Kan yang paling mahal biasanya kurma ajwa. Ada kurma ajwa, itu kan yang mahal. Contohnya saya dapat kurma ajwa 1 kilo ditukar dengan sukari 3 kilo, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu jenis, namanya jenis kurma, walaupun beda nama. Walaupun beda nama, tapi kan itu sejenis dengan kurma. Maka kalau terjadi penukaran dua harta riba yang sejenis, maka itu adalah harus cash dan harus sama. Nah kemudian yang kedua syaratnya adalah menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis, tapi satu ilat. Menukar harta riba satu jenis, apa beda jenis, tapi satu ilat. Kalau tadi adalah satu jenis ya tentu satu ilat. Kalau ini adalah menukar harta riba dengan harta riba tidak sejenis, tapi ilatnya sama. Emas dengan perak, kemudian kurma contohnya dengan beras. Maka syaratnya apa? Syaratnya satu, adalah harus cash. Tapi bagaimana kalau menukar harta riba yang beda jenis dan beda ilat? Contohnya nih, beda jenis beda ilat apa? Beli kurma pakai emas, asal beli kurma pakai emas. Apakah harus cash? Enggak. Apakah harus apa? Apakah harus cash? Enggak usah cash. Apakah harus apa? Harus sama? Enggak. Ya silakan saja. Ya, itu kan dibolehkan. Atau mungkin beli beras pakai uang lah. Atau beli kurma, beli beras pakai uang boleh nggak? Boleh. Apakah harus sama? Enggak. Harus cash? Enggak apa-apa. Silakan saja. Ini kan ketika harta riba dengan harta riba yang satu ilat dan satu jenis, maka syaratnya dua, harus cash dan harus cash dan harus sama. Kalau yang satu jenis tapi beda ilat, maka itu adalah harus beda jenis tapi satu ilat, maka syaratnya hanya harus cash saja. Sehingga terus bagaimana kalau bukan harta riba? Kaidah berikutnya, kalau bukan harta riba ya nggak apa-apa ditukar. Mau cash kayak mau sama mau enggak terserah. Kalau menukar mobil mah tukar apa? Tukar apa namanya tadi? Tukar tambah mobil boleh nggak? Boleh lah, mobil mah bukan harta riba. Kalau saya punya handphone mau tukar tambah boleh nggak? Boleh. Kenapa? Mau cash ya nggak apa-apa, mau cash silakan, nggak cash juga nggak apa-apa. Contohnya
saya ini punya handphone, sok antum punya handphone ayat sabaraha? Ya udah, sok tukerin. Ini makan rada bagus, itu lebih bagus lagi. Berarti apa? Saya kan perlu nambah. Ya tenang, tambahan. Dan memang itu bukan termasuk harta riba. Yang jadi pertanyaan adalah ilatnya apa? Ini mungkin yang para ulama berbeda kaitan dengan ini. Kan tadi kalau kita bagi dari 6 itu kan hanya terbagi 2. Pertama adalah uang, pertama adalah emas dan perak. Kemudian nanti ada yang kedua adalah 6 jenis yang tadi, kurma, gandum, kemudian gandum bagus dan gandum jenis bur dan gandum jenis syair. Kemudian yang keempat adalah ada yang disebut dengan gandum tadi. Nah kalau emas, memang kalau kita lihat para ulama, apa sih ilatnya kalau emas? Tapi sebelum saya bahas ilat emas, mungkin saya bahas dulu ilat yang 4. 4 itu adalah apa? Tadi gandum, kurma, gandum jenis bur, jenis syair dan garam. Apa ilatnya? Ilatnya itu adalah karena memang keempat jenis barang tersebut adalah makanan yang makanan tersebut adalah makanan pokok dan tahan lama. Itu adalah ilatnya adalah makanan pokok dan tahan lama. Sehingga karena ini makanan pokok dan tahan lama, berarti kalau jual bawang dengan bawang boleh nggak? Bawang bodas dan bawang berem. Kan ada film lah bawang putih dan bawang merah, tapi bukan film itu. Jual bawang merah dengan bawang putih boleh nggak ditukar? Bawang merah masa kilo, bawang putih mah 2 kilo, ya nggak apa-apa. Nah itu mah bukan makanan pokok. Kalau menurut ilat sih nggak boleh saja ditukar. Saya nggak tahu sekarang bawang merah lagi murah atau enggak. Kemarin sempat lihat yang jualan sampai pakai mobil, mungkin biasanya lagi murah. Ini kan nggak masalah. Tapi kalau beras, bagaimana kalau beras? Kalau beras kan tidak boleh. Kenapa? Karena beras itu ilatnya adalah sama. Ilatnya adalah sama dengan apa? Dengan kurma. Kenapa? Pertama dia makanan pokok, yang kedua tahan lama. Ini adalah ilatnya. Terus bagaimana kalau emas dengan perak? Kalau emas dengan perak memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa emas dan perak itu adalah ilatnya adalah karena ghalabat tsamaniyah, dominasi sebagai alat tukar. Jadi emas itu adalah dominasi sebagai alat tukar. Nah, ketika emas itu adalah menurut alasan seperti ini, emas itu adalah dominasi alat tukar. Pertanyaan, kalau sekarang emas alat tukar atau bukan? Emas itu adalah bukan. Sekarang ada yang jual beli pakai emas. Saya melihat pakai emas, enggak kan? Nah, dari sinilah makanya para ulama mungkin termasuk MUI mengatakan boleh enggak kita beli emas dicicil? Kan kaidahnya tadi, kalau merujuk kaidah yang tadi, kalau yang beda jenis tapi satu ilat, maka harus cash. Nah sekarang kan begini, kalau uang kan maka uang jelas. Kalau emas itu kan perhiasan. Sehingga Dewan Syariah Nasional mempatokkan bahwa beli emas dengan kredit itu dibolehkan. Tapi bukan hanya DSN yang mempatokkan itu, ulama zaman dahulu juga banyak. Di antaranya Syekh Utsaimin bin Taimiyah mengatakan seperti ini. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak. Pokoknya jual beli emas dengan uang itu harus cash. Kenapa? Karena ilatnya adalah bukan ghalabat tsamaniyah. Tapi emas dan perak itu adalah ilatnya adalah bukan itu. Tapi ilatnya itu adalah, di sini disebutkan bahwa ilat emas dan perak itu adalah mutlaqus tsamaniyah. Maka mutlak sebagai alat tukar atau qiyamul asya, pengukur harga barang. Dan biasanya kan emas bukan hanya alat tukar, tapi bisa jadi dengan pengukur harga barang. Bagi mengatakan ilatnya seperti itu, maka berarti jual beli emas itu tidak boleh kredit, harus cash. Maka kaitan dengan ini, kalau nanya Ustaz, bagaimana kalau saya mau kredit emas? Ya mangga, silakan. Karena para ulama juga berbeda kaitan dengan ini. Saya juga tidak akan memaksakan. Walaupun mungkin kalau suruh milih, ya bisa jadi saya pilih ini karena landasan ini dan sebagainya. Maka jangan heran kalau ada yang mengatakan, pokoknya mah jual beli emas harus cash, tidak boleh. Saya tidak akan menyalahkan, tapi boleh katanya kalau jual beli emas, apalagi emasnya kalung gitu kan. Kenapa? Karena kalung ini sekarang bukan sebagai mata uang, tapi hanya sebagai perhiasan atau barang. Sebagaimana saya boleh kredit HP, berarti boleh juga kredit. Ini sekali lagi ini kaitan dengan ini, memang para ulama berbeda pendapat. Tapi karena sudah ada isya, sedikit mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, kaitan
dengan boleh nggak kita membeli voucher handphone. Voucher handphone itu apa ya? Bukan voucher handphone, pulsa. Kan kalau beli pulsa berapa? 100.000, apakah 100.000? Ya kalau pakai mobile banking mungkin tetap 100.000. Ada di situ biaya administrasi, nggak apa-apa. Tapi coba kalau beli di counter 100.000 berapa? 102. Boleh nggak? Kalau merujuk kepada yang tadi nggak boleh. Maka ulama kontemporer sebagian mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ya 100.000 harus 100.000. Tapi sebagian mengatakan enggak. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah kalau kita beli voucher kan kalau uang dengan uang ditukar memang nggak boleh kan, harus sama. Tapi kan ini uang dengan voucher. Nah kalau voucher bisa nggak sih beli voucher di belakang saya tukang naon itu tukang malam-malam? Oh iya, beli voucher bisa nggak dibelikan di situ? Enggak. Karena memang itu mah hanya, atau mungkin saya tukar dengan voucher orang lain, kan tidak diboleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kan sekarang banyak perusahaan itu suka memberi bukan kupon, bukan kartu. Apa sih namanya tuh? Jadi kalau mau belanja itu dikasih voucher belanja. Kan voucher belanja itu 50.000, ada yang 100.000. Saya sering dapat dari kakak ipar saya, karena kakak ipar saya kebetulan jualan. Nah dari supplier itu suka ngasih voucher. Kadang, ini buat Naima, buat anak saya maksudnya. Ini bisa mau belanja. Kan voucher itu harganya 50.000 tertulis. Tapi kan kalau di sananya kan bukan 50.000 mungkin. Belinya mungkin bisa jadi 48.000 atau bisa jadi 51.000. Boleh atau tidak? Sebagian mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena 50.000 harus dengan. Tapi sebagian mengatakan tidak apa-apa. Karena itu adalah yang beli voucher tadi itu adalah voucher handphone. Itu adalah bukan jual beli uang, tapi itu adalah akan salam bil manafi. Akan salam apa? Kita beli duluan, uangnya duluan, tapi barangnya nanti datang belakangan. Itu namanya akhdus salam bil manafi. Mungkin nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas kaitan dengan ini. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala itu saja mungkin disampaikan. Mohon maaf waktunya lewat sedikit, mungkin 2 atau 3 menit dari waktu adzan Isya. Ya, kita tutup kajian dengan baca hamdalah alhamdulillah amin dan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bismillah Allahu akbar bitri nasallallahu alaihi wasallam. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.